Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang sebuah dukuh yang diteror karena seorang warganya tidak mendapatkan tumbal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah dusun terpencil bernama Dukuh Sengkawung, ketenangan kehidupan sehari-hari mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Keluarga Wiryo, yang dikenal memiliki praktik pesugihan, baru saja kehilangan anak satu-satunya dengan cara yang tragis. Kematian anak mereka, Raden, diakini terjadi karena mereka gagal memenuhi janji tumbal yang harus diberikan sebagai bagian dari perjanjian dengan makhluk gaib. Keputusasaan dan kemarahan keluarga Wiryo mengantarkan mereka untuk menggunakan ilmu hitam demi membalas dendam. Mereka memanggil makhluk-makhluk gaib dan mengirimkan teror kepada seluruh warga Dukuh Sengkawung. Malam itu, angin dingin berhembus kencang dan kabut tebal menyelimuti dusun, menciptakan suasana yang mencekam. Warga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan mengerikan. Bayangan-bayangan hitam terlihat di sudut-sudut gelap, suara-suara aneh terdengar di tengah malam, dan banyak yang mengaku melihat penampakan hantu. Pak Slamet, seorang petani yang tinggal di ujung dusun, adalah salah satu yang pertama merasakan keanehan itu. Suatu malam, saat sedang menjaga ladangnya, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala mengawasinya dari kejauhan. Pak Slamet berlari pulang dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Satu demi satu, warga mulai mengalami pengalaman supranatural yang menghantui mereka. Suara langkah kaki yang tidak terlihat, bisikan-bisikan di telinga saat malam hari, hingga munculnya sosok-sosok menakutkan yang tidak diketahui asal-usulnya. Tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana teror ini akan berakhir, hanya satu hal yang pasti, seluruh dusun Dukuh Sengkawung tengah berada dalam bayang-bayang kengerian. Seiring berjalannya waktu, teror di Dukuh Sengkawung semakin merajalela. Warga yang awalnya takut untuk berbicara tentang kejadian aneh yang mereka alami, mulai berkumpul dan berbagi cerita. Mereka sadar bahwa semua ini bukanlah kebetulan semata. Ada kekuatan jahat yang sedang bekerja di dusun mereka. Pak Slamet dan beberapa warga lainnya memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang dukun terkenal yang tinggal di desa sebelah, Ki Sukma. Dengan harapan yang besar, mereka mendatangi kediaman Ki Sukma dan menceritakan semua kejadian mengerikan yang terjadi di Dukuh Sengkawung. Ki Sukma mendengarkan dengan seksama, lalu memutuskan untuk membantu mereka. Pada malam yang penuh bintang, Ki Sukma datang ke Dukuh Sengkawung dengan membawa peralatan ritualnya. Ia mengadakan upacara pembersihan di alun-alun dusun. Seluruh warga berkumpul, berharap agar teror yang menghantui mereka segera berakhir. Ki Sukma memulai ritual dengan membaca mantra-mantra kuno sambil membakar dupa dan menaburkan bunga-bunga suci di sekelilingnya. Namun, saat upacara berlangsung, angin tiba-tiba berhembus kencang dan kabut tebal mulai menyelimuti alun-alun. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah, membuat suasana semakin mencekam. Warga yang ketakutan saling berpegangan tangan, berharap agar semua ini segera berakhir. Setelah beberapa saat, Ki Sukma menghentikan ritualnya dan meminta seluruh warga untuk diam sejenak. Ia merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib yang telah mengganggu dusun itu. Dengan suara tegas, ia berkata, hanya ada satu cara untuk menghentikan teror ini. Kita harus menemukan dan menghancurkan benda-benda yang digunakan sebagai media oleh keluarga tersebut untuk mengirimkan roh-roh jahat ini. Warga mulai bergerak, mencari benda-benda mencurigakan di seluruh dusun. Mereka menemukan beberapa benda aneh yang tersembunyi di tempat-tempat yang tidak terduga, seperti boneka jerami dengan paku menancap di seluruh tubuhnya, botol berisi cairan merah yang mengeluarkan bau busuk, dan jimat-jimat yang terbuat dari rambut manusia. Satu persatu, benda-benda tersebut dibawa ke alun-alun dan dibakar. Asap tebal dan bau menyengat memenuhi udara, namun warga tetap bertahan, berharap agar semua ini segera berakhir. Ketika benda terakhir terbakar, suasana perlahan mulai mereda. Angin berhenti berhembus dan kabut tebal mulai menghilang. Warga menghela napas lega, berharap bahwa teror ini akhirnya telah berakhir. Beberapa hari setelah pembakaran benda-benda terkutuk, warga Dukuh Sengkawung merasakan ketenangan yang mereka rindukan.
Mereka berharap bahwa teror telah berakhir. Namun, ketenangan ini hanya bersifat sementara. Malam berikutnya, warga kembali dihantui oleh teror yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Malam itu, keluarga Pak Wiryo sedang berkumpul di ruang tengah rumah mereka. Mereka merasa ada yang aneh di dalam rumah. Suara berisik terdengar dari atap, disusul oleh suara langkah kaki yang berat. Pak Wiryo berusaha mencari tahu sumber suara tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah mati, dan kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa yang mengerikan, membuat seluruh keluarga Pak Wiryo merinding. Mereka ketakutan dan mencoba melarikan diri, namun makhluk itu mengejar mereka. Makhluk hitam itu ternyata adalah jelmaan roh jahat yang telah dikirim oleh keluarga pesugihan yang marah. Mereka marah karena teror mereka yang pertama gagal dan memutuskan untuk mengirim makhluk yang lebih kuat dan lebih jahat untuk menghantui warga Dukuh Sengkawung. Warga yang mendengar suara tawa mengerikan dan jeritan ketakutan dari rumah Pak Wiryo segera berlari menuju rumah tersebut. Mereka menyaksikan makhluk hitam itu menghilang begitu saja ketika mereka tiba. Pak Wiryo dan keluarganya bersembunyi di pojok ruangan, gemetaran ketakutan. Warga menyadari bahwa teror belum berakhir dan mereka harus mencari cara untuk menghadapi makhluk yang lebih kuat ini. Mereka kembali memanggil Ki Sukma untuk meminta bantuannya sekali lagi. Ki Sukma datang dan melihat keadaan di rumah Pak Wiryo. Ia merasakan energi negatif yang sangat kuat di sekitar rumah tersebut. Ki Sukma menyarankan warga untuk tetap berdoa dan menjaga diri mereka dari gangguan makhluk halus. Ia juga memberi mereka jimat perlindungan yang lebih kuat. Namun, meski dengan jimat perlindungan, teror tetap berlanjut. Malam demi malam, warga mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan-bayangan menakutkan, dan merasakan kehadiran makhluk halus di sekitar mereka. Teror semakin menjadi-jadi, dan warga mulai merasa putus asa. Kehadiran makhluk hitam yang semakin kuat dan sering membuat warga Dukuh Sengkawung semakin putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hanya bergantung pada jimat dan doa saja. Mereka membutuhkan solusi yang lebih permanen untuk menghentikan teror ini. Joko, seorang pemuda yang baru kembali dari perantauan, mendengar tentang teror yang menimpa dusun mereka. Ia memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib yang ia pelajari selama merantau dan merasa terpanggil untuk membantu. Joko memutuskan untuk menemui Ki Sukma dan mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan bersama. Ki Sukma menyambut Joko dengan ramah dan mengakui bahwa ia juga merasa kewalahan menghadapi kekuatan jahat yang semakin kuat. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk mencari sumber utama dari kekuatan jahat ini. Ki Sukma memberitahu Joko bahwa ada kemungkinan makhluk gaib tersebut berasal dari sebuah tempat yang disebut hutan larangan, yang berada di pinggiran dusun. Hutan larangan adalah tempat yang tidak pernah dijamah oleh warga, karena dipercaya penuh dengan makhluk gaib dan roh-roh jahat. Joko dan Ki Sukma menyadari bahwa mereka harus masuk ke dalam hutan tersebut untuk menemukan dan menghancurkan sumber kekuatan jahat ini. Dengan persiapan yang matang, Joko dan Ki Sukma berangkat menuju hutan larangan. Mereka membawa berbagai macam jimat pelindung, dupa, dan peralatan ritual yang diperlukan. Di tengah perjalanan, mereka merasa ada yang mengawasi mereka dari dalam hutan, namun mereka tetap melangkah dengan tekad yang kuat. Setibanya di hutan larangan, suasana semakin mencekam. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Joko dan Ki Sukma saling menguatkan satu sama lain dan terus mencari sumber kekuatan jahat yang mereka cari. Malam semakin larut, dan mereka akhirnya menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Gua itu memancarkan aura gelap dan menakutkan. Joko dan Ki Sukma tahu bahwa inilah tempat yang mereka cari. Mereka harus masuk ke dalam gua tersebut dan menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Joko dan Ki Sukma memasuki gua yang gelap dan dingin dengan hati-hati. Suara gemeretak langkah kaki mereka menggema, menciptakan suasana yang lebih menyeramkan. Joko menggenggam erat jimat pelindungnya, sementara Ki Sukma terus melafalkan mantra-mantra perlindungan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Di dalam gua, mereka menemukan altar yang dikelilingi oleh patung-patung makhluk menyeramkan. Di atas altar, terdapat keris kuno yang memancarkan aura gelap.
Joko merasakan bahwa keris inilah sumber kekuatan jahat yang telah menghantui dusun mereka. Saat mereka mendekati altar, makhluk gaib yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya muncul dari kegelapan. Makhluk itu memiliki tubuh besar dengan kulit bersisik, mata merah menyala, dan suara tawa yang mengerikan. Makhluk itu berkata, "Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan kekuatanku." Pertarungan sengit pun terjadi. Joko dan Ki Sukma melawan makhluk gaib itu dengan doa dan mantra mereka. Ki Sukma menggunakan dupa dan jimat pelindung, sementara Joko berusaha mendekati altar untuk menghancurkan keris tersebut. Makhluk gaib itu menyerang mereka dengan kekuatan dahsyat, namun Joko dan Ki Sukma tidak menyerah. Dengan keberanian yang luar biasa, Joko berhasil mendekati altar dan mengangkat keris tersebut. Makhluk gaib itu berusaha menghalangi, namun Ki Sukma melindungi Joko dengan mantranya. Joko menusukkan keris itu ke dalam altar dengan sekuat tenaga, mengakibatkan cahaya terang yang menyilaukan memenuhi seluruh gua. Makhluk gaib itu mengeluarkan jeritan menyakitkan dan perlahan menghilang. Aura gelap di sekitar gua mulai memudar, dan suasana kembali tenang. Joko dan Ki Sukma berhasil menghancurkan sumber kekuatan jahat itu, mengakhiri teror yang menghantui Duku Sengkawung. Setelah berhasil menghancurkan sumber kekuatan jahat di dalam gua, Joko dan Ki Sukma merasa lega. Mereka segera kembali ke Duku Sengkawung dengan langkah yang penuh keyakinan. Setibanya di dusun, pagi baru saja menjelang. Suasana dusun yang biasanya penuh dengan teror kini terasa tenang dan damai. Warga yang melihat Joko dan Ki Sukma kembali dengan selamat segera berlari menghampiri mereka. Mereka menyambut keduanya dengan tepuk tangan dan ucapan terima kasih yang tulus. "Joko, Ki Sukma, kalian telah menyelamatkan kami dari teror yang mengerikan. Terima kasih atas keberanian dan pengorbanan kalian," kata Pak Slamet dengan suara penuh penghormatan. Joko tersenyum dan berkata, "Ini adalah tugas kita bersama. Kalian semua juga telah berjuang dengan keberanian dan kebersamaan. Mari kita jaga dusun ini agar tetap aman dan damai." Warga Duku Sengkawung merasa lega dan bahagia. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan yang tenang. Namun, Joko dan Ki Sukma tahu bahwa mereka tidak boleh lengah. Mereka memutuskan untuk mengajarkan warga tentang doa-doa perlindungan dan cara menjaga diri dari gangguan makhluk halus. Beberapa minggu kemudian, Duku Sengkawung benar-benar kembali menjadi dusun yang tenang dan damai. Teror yang menghantui mereka telah berakhir, dan warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan perasaan aman. Joko menjadi pahlawan di dusun tersebut, dan ia dihormati oleh seluruh warga. Ki Sukma juga dihargai atas bantuannya yang tak ternilai. Namun, Joko tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia memutuskan untuk terus belajar tentang hal-hal gaib dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Dengan tekad yang kuat, Joko berjanji untuk melindungi dusun Duku Sengkawung dan menjaga kedamaian yang telah mereka raih. Meski ketenangan mulai kembali, warga Duku Sengkawung tidak bisa melupakan kengerian yang mereka alami. Mereka memutuskan untuk tetap waspada dan membentuk sebuah persekutuan gaib yang terdiri dari beberapa warga terpilih, termasuk Joko dan Ki Sukma. Tujuan persekutuan ini adalah untuk menjaga dusun dari segala ancaman gaib dan memberikan perlindungan bagi warga. Joko dan Ki Sukma mulai melatih anggota persekutuan tentang cara menghadapi makhluk-makhluk halus dan menggunakan doa serta jimat pelindung. Mereka juga mengajarkan bagaimana mengenali tanda-tanda keberadaan makhluk gaib dan cara mengusirnya. Anggota persekutuan merasa semakin percaya diri dan siap menghadapi segala kemungkinan. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, persekutuan mengadakan patroli rutin di sekitar dusun. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan yang sepi, memeriksa setiap sudut dan celah yang mungkin menjadi tempat bersembunyinya makhluk-makhluk gaib. Tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran energi negatif yang sangat kuat di sekitar sebuah rumah kosong yang telah lama ditinggalkan. Joko dan Ki Sukma memimpin anggota persekutuan untuk memasuki rumah tersebut. Di dalam rumah, suasana sangat dingin dan mencekam. Mereka melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di dinding dan mendengar bisikan-bisikan aneh. Joko dan Ki Sukma segera mengeluarkan jimat pelindung dan mulai melafalkan mantra-mantra perlindungan. Tak lama kemudian, makhluk gaib yang pernah mengganggu dusun kembali muncul. Makhluk itu terlihat lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya.
Pertarungan sengit pun terjadi di dalam rumah kosong tersebut. Anggota persekutuan saling bahu-membahu melawan makhluk itu dengan doa dan jimat mereka. Joko dan Ki Sukma memimpin serangan dengan keberanian yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka harus mengalahkan makhluk ini untuk menjaga kedamaian dusun. Dengan doa yang penuh keyakinan, mereka berhasil melemahkan makhluk tersebut. Makhluk itu mengeluarkan suara jeritan menyakitkan sebelum akhirnya menghilang. Setelah pertempuran berakhir, persekutuan merasakan aura negatif di rumah tersebut mulai menghilang. Mereka menyadari bahwa kerjasama dan keberanian mereka adalah kunci untuk mengalahkan segala ancaman gaib. Warga Duku Sengkawung merasa semakin aman dan percaya pada kemampuan persekutuan untuk melindungi mereka. Setelah pertempuran sengit di rumah kosong, persekutuan merasa lega bahwa mereka telah berhasil mengusir makhluk gaib itu. Namun, Joko dan Ki Sukma tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Mereka perlu memastikan bahwa tidak ada lagi kekuatan jahat yang bisa mengancam dusun mereka. Suatu malam, Joko bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita tua yang memberitahunya bahwa ada satu benda lagi yang harus mereka hancurkan untuk memastikan keselamatan Duku Sengkawung. Wanita tua itu menyebutkan sebuah cermin kuno yang tersembunyi di dalam gudang tua di pinggiran dusun. Cermin itu adalah portal yang digunakan oleh makhluk gaib untuk masuk ke dunia manusia. Joko terbangun dengan napas terengah-engah dan merasa bahwa mimpi itu adalah pertanda. Ia segera menghubungi Ki Sukma dan anggota persekutuan lainnya. Mereka berkumpul dan Joko menceritakan mimpinya. Meskipun ada sedikit keraguan, mereka memutuskan untuk memeriksa gudang tua tersebut. Ketika mereka tiba di gudang tua yang hampir runtuh, suasana mencekam dan gelap menyelimuti mereka. Joko dan Ki Sukma memimpin anggota persekutuan masuk ke dalam gudang. Dengan bantuan lentera, mereka mencari cermin kuno yang disebutkan dalam mimpi Joko. Setelah beberapa saat mencari, mereka akhirnya menemukannya tersembunyi di balik tumpukan barang-barang tua. Cermin kuno itu memancarkan aura gelap dan menakutkan. Joko tahu bahwa mereka harus menghancurkan cermin itu untuk memutuskan jalur masuk makhluk gaib ke dunia manusia. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, cermin itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara mengerikan. Dari dalam cermin, muncul bayangan hitam besar yang sama seperti yang mereka hadapi sebelumnya. Makhluk itu keluar dari cermin dan menyerang mereka dengan kekuatan dahsyat. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam gudang tua tersebut. Anggota persekutuan saling bahu-membahu melawan makhluk itu dengan doa dan jimat mereka. Joko, dengan keberanian yang luar biasa, mendekati cermin tersebut dan berusaha menghancurkannya. Makhluk gaib itu berusaha menghalangi, namun Joko tetap bertekad. Dengan bantuan Ki Sukma dan anggota persekutuan lainnya, Joko berhasil memukul cermin itu dengan palu besar, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Setelah cermin hancur, makhluk gaib itu mengeluarkan jeritan menyakitkan sebelum akhirnya menghilang. Aura gelap di sekitar gudang mulai memudar, dan suasana kembali tenang. Joko dan anggota persekutuan merasa lega bahwa mereka telah berhasil menghancurkan portal yang digunakan oleh makhluk gaib untuk mengganggu dusun mereka. Setelah menghancurkan cermin kuno dan berhasil mengusir makhluk gaib, Joko dan anggota persekutuan merasa lega. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka telah membuahkan hasil dan ketenangan akan kembali ke Duku Sengkawung. Mereka membersihkan sisa-sisa cermin yang hancur dan memastikan tidak ada lagi benda-benda terkutuk yang tersembunyi. Keesokan harinya, Joko dan Ki Sukma mengumpulkan seluruh warga di alun-alun dusun. Mereka menceritakan tentang pertempuran sengit yang mereka hadapi dan bagaimana mereka berhasil menghancurkan sumber kekuatan jahat. Warga merasa berterima kasih dan memberikan penghormatan kepada Joko, Ki Sukma, dan anggota persekutuan yang telah melindungi mereka. Dengan hancurnya cermin kuno, kita telah memutuskan jalur masuk makhluk gaib ke dunia kita. Namun, kita harus tetap waspada dan menjaga dusun ini dengan baik, kata Joko dengan suara yang penuh keyakinan. Warga mengangguk setuju dan berjanji untuk selalu menjaga kedamaian dan keamanan dusun mereka. Waktu berlalu, dan Duku Sengkawung benar-benar kembali menjadi tempat yang damai dan aman. Warga menjalani kehidupan sehari-hari dengan perasaan tenang dan bahagia. Mereka selalu mengingat pelajaran berharga tentang keberanian, kebersamaan, dan pentingnya menjaga diri dari ancaman gaib.
Joko menjadi sosok yang dihormati dan diandalkan oleh seluruh warga. Ia terus belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu gaib yang bermanfaat kepada anggota persekutuan dan warga lainnya. Ki Sukma juga tetap membantu dan memberikan bimbingan spiritual kepada warga yang membutuhkan. Suatu hari, Joko menerima surat undangan dari desa tetangga yang juga mengalami masalah dengan makhluk gaib. Joko tahu bahwa tugasnya sebagai pelindung belum berakhir. Ia memutuskan untuk pergi dan membantu desa tetangga, meninggalkan Duku Sengkawung dengan perasaan lega bahwa dusun tersebut telah aman. Dengan tekad yang kuat, Joko berjanji untuk selalu melindungi dan membantu mereka yang membutuhkan bantuannya. Ia percaya bahwa dengan keberanian, kebersamaan, dan pengetahuan yang benar, mereka dapat menghadapi segala ancaman yang datang. Akhirnya, Duku Sengkawung kembali menjadi dusun yang tenang dan damai, dan teror yang pernah menghantui mereka hanya tinggal kenangan yang mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga diri dari kekuatan jahat. Warga hidup dengan bahagia dan penuh rasa syukur atas kedamaian yang telah mereka capai. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.